Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 19031088. Di sini saya akan menjelaskan materi administrasi pendidikan yang ketiga, yaitu administrasi peserta didik. Yang poin A, pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Poin B, proses administrasi peserta didik. Terdapat 3 tahapan dalam proses administrasi peserta didik, yaitu pertama, kegiatan di awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan lebih lanjut adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Yang ketiga, akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya: yang pertama, pelaksanaan ujian nasional; yang ketiga, kenaikan kelas; yang kedua, kenaikan kelas. Poin C, instrumen administrasi peserta didik. Yang pertama, instrumen administrasi peserta didik manual; yang kedua, instrumen administrasi peserta didik elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2, yaitu: yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku lager, buku report dan buku mutasi. Poin D, peranan guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Yang keempat, menciptakan suasana menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Yang kelima, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Baiklah, sekian penjelasan saya. Sekian, terima kasih.